Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SM Tutorial. Kali ini saya kedapatan konsumen Vario 110 karburator mas bro. Di sini kendala motor yang pertama, motor tuh berebet ketika pakai jalan. Dan setelah berebet dan dihidupkan lagi, motor tuh susah, hampir tidak mau hidup. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, lampu utama atau lampu depan tiba-tiba mati dan tidak ada nyala sama sekali ataupun tidak ada strobe. Itu yang kedua mas bro. Nah di sini motor dibawa keadaan mati mas bro. Oke, yang pertama, dan dibawa keadaan mati, dan di sini saya sudah bongkar semua untuk kopernya agar lebih jelas untuk pengecekannya. Oke, untuk pengecekan awal kita hidupkan dulu mas bro, apakah benar motor ini mati dan tidak bisa dihidupkan ketika motor beber. Oke, kita hidupkan dulu mas bro kondisi awalnya. Sini kunci kita sudah on kunci kontak, dan di sini kita cek bel tidak mas bro. Di sini bel sudah, kunci kontak sudah on, bel tidak ada sama sekali. Nah, coba kita hidupkan. Oke mas bro, setelah motor itu berebet dan dihidupkan lagi, tidak mau sama sekali mas bro. Dari mulai bel, rating, dan kita engkol pun tidak hidup mas bro. Pada itu kita pengecekan awal kita cek dulu atau kita jumper bagian aki. Oke bro, di sini setelah kita di bagian aki, kita cek menggunakan voltmeter. Tapi untuk tujuan pertama, untuk Vario sendiri biarpun tanpa aki ataupun drop, dipastikan motor ini hidup kecuali pertama kiprok dan sepul normal. Oke, itu mas bro, kita tahan di sana dulu. Oke, kita cek dulu tegangan akinya atau berapa volt. Oke mas bro, kita lihat. Oke, di sini sudah nampak untuk penyakit pertama, aki drop. Dia berada di 4,72 volt, yang menandakan aki ini drop. Biarpun aki drop untuk Vario sendiri, Vario 110 nih yang karbu bisa hidup, tapi nyatanya tidak bisa. Oke, setelah itu kita cek dulu atau kita cek dulu agar tahu kondisi awal yang berebet itu bagaimana. Oke, setelah kita jumper atau kita cek, coba kita hidupkan. Untuk bel menyala langsung mas bro. Setelah bel menyala, kita coba hidupkan. Oke mas bro, di sini motor hidup ketika kita cas bagian aki. Oke, untuk pengecekan kiprok sendiri, caranya yang pertama, setelah kita jumper, kita matikan jumperan akinya. Oke, kita cabut. Setelah itu kita lepas salah satu kabel aki. Nah, padahal belum kita lepas bagian akinya, motor sudah mati. Agar lebih paham, nanti kita cek atau kita tukar dengan menggunakan kiprok yang baru. Bro, di sini saya ada kiprok baru ori. Agar lebih pasti penyebabnya itu, karena agar lebih pasti penyebab berebetnya itu banyak mas bro. Dari penyebab berebet, dari pengapian bisa, dari pengisian juga bisa, atau dari kiprok. Maka dari itu untuk pengecekan awal kita cek dulu menggunakan kiprok ori. Oke, kita ganti yang ori. Setelah kita ganti, coba kita hidupkan lagi. Di sini kondisi aki drop. Oke mas bro, karena kita ganti kiprok baru loh, jadi tidak hidup.
Oke, maka untuk pengecekan selanjutnya kita cek dulu jalur kabel hingga sepul untuk ke kiprok. Oke, kita cek dulu. Terus setelah itu motor hidup, kita cek untuk kabel kiprok yang dari sepul menuju ke sini. Kita cek yang putih untuk pengisian. Oke, yang putih ada cuma kecil mas bro. Oke, itu yang pertama. Di kedua kita cek untuk lampu, jalur lampu yang katanya motor mati, lampunya mati. Hampir tidak ada mas bro. Oke, kita matikan dulu. Oke mas bro, untuk kesimpulannya, motor pada datang ke berebet dan aki drop. Setelah kita ganti kiprok yang ori baru, tidak ada efek mas bro. Dan setelah kita cek motor hidup dan kita cek kabel-kabel yang dari putih ada strom, itu aja dulu ada, cuma dia kecil. Dan warna kuning hampir tidak ada strom atau tidak ada arus mas bro. Agar lebih pasti kita cek dulu ke bagian sepul. Oke. Terus bro, di sini kabel-kabel sepulnya langsung kita cek dari sumbernya langsung, karena setelah kita ganti kiprok tetap nihil. Padahal dari sepul untuk penyelesaian sendiri ada, cuma kecil. Ya, agar lebih pasti kita cek dulu bagian sepul. Oke, motor kita hidupkan. Oke dulu, kita cek dulu pengisian warna putih. Oke, untuk warna putih ada, cuma kecil mas bro. Yang putih ada, yang kuning hampir tidak ada. Oke mas bro, di sini kita matikan dulu motor. Untuk masalahnya ada di bagian sepul. Karena apa? Ini dari kiprok yang kata konsumen motor berebet dan dihidupkan susah. Buktinya kita ganti kiprok tidak ada kehidupan sama sekali, ataupun tidak ada efek. Dan setelah kita cek bagian sepul yang dari putih ada strom, cuma kecil mas bro. Dia tuh ada cuma tidak mampu. Yang kedua dari lampu sendiri malah amsyong, tidak ada sama sekali. Maka dari itu kita buka dulu bagian sepul dan kita cek dulu bagian lilitan sepulnya. Oke mas bro. Oke mas bro, langsung kita eksekusi buka bagian radiator dulu.
Oke mas bro, ini untuk kondisi sepulnya. Setelah kita cek tadian keadaan motor hidup, dari warna kuning tidak ada strom, yang putih ada arus cuma kecil. Nah setelah kita bongkar kondisinya, sebagian ada yang gosong mas bro, bagian sini. Maka sudah dipastikan sepul bermasalah. Untuk itu nanti kita tunggu barang yang baru dan kita cek untuk kepastiannya. Oke mas bro. Oke mas bro, untuk selanjutnya nanti kita bersihkan bagian rumahnya dan kita belikan yang baru. Oke, untuk dipastikan sudah sepul. Dan kalau kita mau akalin sepul dengan menggulung, biaya sama aja mas bro, sama yang ori. Karena itu kita ganti aja. Oke. Oke mas bro, di sini barang sudah datang. Ori KVB. Dan di sini saya sudah konfirmasi kepada konsumen, lebih diganti daripada diakali. Oke mas bro, selanjutnya kita pemasangan. Oke. Oke. Kita tutup kembali. Oke, selanjutnya kita pasang lagi bagian spulnya. Oke, kita rapikan bro. Oke, setelah semua pasang, coba kita hidupkan. Terus setelah motor hidup kita cek lagi strom arus dari sepul
Oke, kita cek untuk yang lampu. Untuk pengisian warna putih. Wow, kurang Mas Bro. Oke, bisa nampak perbedaannya. Bedanya yang warna kuning, kita cek. Oke, kuning ada. Oke, saya matikan dulu Mas Bro. Jadi Mas Bro, untuk selanjutnya kita pasang semua bagian body. Dan sini saya memberikan sedikit saran. Ketika kita mengganti semua tuh gampang Mas Bro. Spare part yang rusak, mencari penyakitnya susah. Buktinya apa? Kita ganti kiprok, ganti aja tanpa mengetahui apa penyebab awalnya, main ganti-ganti akhirnya banyak pengeluaran Mas Bro. Maka dari itu, untuk pengecekan awal usahakan dari sepul Mas Bro. Lalu setelah dari sepul sudah yakin, lalu kita pindah ke kiprok. Setelah kiprok yakin, pindah ke aki. Untuk jalur-jalur pengecekan Mas Bro. Oke, untuk selanjutnya kita pasang semua body dan kita hidupkan kembali semuanya. Oke Bro, di sini semua body sudah saya pasang dari bumper depan dan belakang. Coba kita hidupkan lagi. Dan di sini aki sudah saya pasang. Oke Mas Bro, sementara motor hidup gampang. Dan untuk mengecek lebih lanjut agar tahu apakah ada lagi yang perlu dicek dan lebih pastinya, setelah sepul diganti, kita cek dulu untuk pengisiannya dengan cara lepas salah satu kabel aki. Oke Mas Bro, setelah motor hidup kita cek untuk pengisiannya. Kita cabut salah satu kabel. Oke, kabel positif kita lepas, motor tetap hidup. Mantap. Dan di sini lampu sudah mulai hidup. Terus dulu lampu juga hidup. Oke, jadi kesimpulannya semua untuk kelistrikan dan pengisian normal Mas Bro. Kendalanya ada di bagian spool yang bermasalah, yang menyebabkan dari aki drop, yang disalahkan kiprok, padahal setrum dari arus sumber langsungnya tidak bermasalah. Oke, setelah semua kita cek akhirnya, dan setelah kita cek tahap akhir dari pengisian semua normal, lampu hidup, dan semoga ini bermanfaat Mas Bro. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.